Manajemen, Bapak dan Ibu Ketua Jurusan dan Bapak dan Ibu Guru SMK Negeri 2 Pandeglang, yang terhormat tim dari PT Indomaret cabang Lebak. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat dan walafiat. Kita juga bersyukur atas nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya, bersama nikmat iman dan nikmat sehat walafiat. Salam serta salam marilah kita limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan pada kita selaku umatnya sampai dengan akhir. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada hari ini kita melanjutkan beberapa rangkaian kegiatan yang dari minggu kemarin sudah kita lakukan. Pada hari ini adalah kegiatan workshop komitmen pendidikan untuk rekrutmen dan penyaluran lulusan, penguatan komitmen beasiswa donasi pemanfaatan bersama. Ini bersama PT Indomarko cabang Lebak. Pada hari ini ada beberapa kegiatan. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang ketiga adalah materi dari narasumber cabang Indomaret Lebak yang akan disampaikan nanti oleh Bapak Rohman Sriwijaya. Kemudian yang keempat ada tanya jawab, yang kelima adalah penutup. Itu rangkaian acara kegiatan pada hari ini. Menginjak pada acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita sama-sama membaca Al-Fatihah Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak pada acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah dan pengarahan yang mungkin disampaikan langsung oleh Ibu Bapak Humas Ibu Titi Hayati, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Heri Kristanto dan Bapak Rohman dari kantor Indomaret cabang Lebak. Yang terhormat Bapak Ibu Manajemen, Kajur serta guru-guru produktif. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini tanggal 11 November kita bisa bertatap muka di aula TU ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, serta kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Sebelumnya saya mengucapkan permohonan maaf karena Bapak Kepala Sekolah tidak bisa hadir di tengah-tengah kita sehubungan ada agenda untuk Zoom yang tidak bisa ditinggalkan. Meskipun demikian, mudah-mudahan tidak mengurangi kelancaran kegiatan ini dan tidak mengurangi semangat kita untuk mengikuti workshop ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Heri dan Bapak Rohman atas berkenannya hadir di SMK Negeri 2 Pandeglang. Semoga kerjasama kita tetap solid ya dalam melaksanakan kerjasama, baik itu rekrutmen, kemudian penguatan kemitraan dan lain-lain. Perlu saya sampaikan kepada Bapak Heri dan Bapak Rohman bahwa di SMK Negeri 2 Pandeglang ini ada 8 jurusan, di antaranya ada jurusan ATPH, APHP, TKRO, TITL, MM, TKJ, APL atau kimia analis, dan TBSM. Kurang lebih jumlahnya 580 untuk
12, Pak. Kalau secara keseluruhan itu ada 2.117 berikut dengan kelas jauh. Nah, mudah-mudahan dari jumlah 580 kelas 12 ini, Pak, harapan kami banyak yang direkrut di perusahaan Bapak, sehingga lulusan kami terserap keinginannya sih 100% gitu, untuk berbagai perusahaan atau dodika, sehingga kegiatan-kegiatan ini memang harapan kita dengan adanya MOU bersama dodika ini, lulusan-lulusan kami terserap, sehingga SMK Negeri 2 Pandeglang tidak menyumbangkan pengangguran terbanyak. Nah, untuk sementara lulusan kami terserap di dodika itu hanya berapa persen saja. Nah, sehingga program pemerintah, khususnya program pusat keunggulan ini, banyak memberikan peluang dan kesempatan, sehingga kita, kalau istilahnya sekarang itu kawin gitu ya Pak. Jadi dalam MOU itu antara sekolah dengan dodika itu harus kawin, harus ada ikatan gitu. Sehingga kalau ada ikatan, maka nanti lulusan-lulusan kami bisa diserap di dodika sesuai dengan jurusannya masing-masing gitu. Meskipun untuk Indomaret bisa secara umum dari berbagai jurusan mungkin bisa diterima, tetapi tetap dalam pelaksanaannya untuk permintaan rekrutmen ini kan juga hanya untuk misalnya TKR atau bidang kelistrikan dan lain-lain. Nah, mungkin dalam workshop ini bisa Bapak jelaskan bagaimana cara rekrutmennya, kemudian apa saja yang perlu kami siapkan sehingga anak-anak kami layak masuk di perusahaan Bapak gitu. Mungkin untuk pengantar dari saya cukup sekian dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Workshop pelaksanaan komitmen dodika untuk rekrutmen dan penyaluran lulusan penguatan kemitraan serta pemanfaatan bersama secara resmi dibuka. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Titi Hayati yang telah menyampaikan beberapa arahan kepada kita semua dan juga kepada tim dari PT Indomaret. Saya hanya mengulas sedikit tadi dari jurusan yang ada dan disampaikan. Dari APPH itu jurusan pertanian, jadi ada pertanian, ada teknologi pengolahan hasil pertaniannya, kemudian ada teknik otomotif, kemudian ada teknik sepeda motor, kemudian ada teknik listrik, kemudian ada kimia analis, dan ada multimedia dan teknik komputer jaringan. Itu ada 8. Jadi dari jurusan-jurusan itu mungkin tadi disampaikan kurang lebih 500 untuk kelas 12 ini. Berarti itu rencana di tahun depan kita akan meluluskan sejumlah 500 lebih. Dan itu semua tentu tanggung jawab kita bersama di sekolah dan juga tanggung jawab industri sebagai pengguna atau penyerap tenaga kerja. Sehingga pada momen ini kita melaksanakan MOU untuk perekrutmen, karena memang kelihatannya mungkin di Indomaret itu bisa semua jurusan masuk, bahkan tadi sepintas juga menyampaikan kebutuhan-kebutuhan untuk di kelistrikan ataupun untuk di bidang otomotif juga itu cukup membutuhkan. Jadi semoga nanti dari kami, dari alumni kami bisa bergabung di Indomaret. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, sejak pada acara yang ketiga yaitu ada pemaparan materi terkait dengan PT
di sini dari Indomaret saya ada dua, ini ada Pak Heri yang sama saya, Pak Ali Kristanto, ini bagian rekrutmen. Kemudian yang kedua Pak Rohman Wijaya, ini adalah bagian HRD-nya. Untuk kali ini yang mungkin yang akan menyiapkan Pak Rohman Wijaya, kepada Pak Rohman dipersilakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang saya hormati, diberikan waktu dan kesempatan untuk hari ini melakukan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah Ibu Cahyati yang saya hormati, kepada Bapak Cahyadi selaku Humas Koordinator. Perkenalkan, kami dari pihak HRD dari cabang Indomaret, khususnya perusahaan PT Indomaret Prisma Tama, akan menyampaikan sedikit company profile, penjelasan tentang perusahaan kami. Nah, nanti sedikit penjelasan tentang perusahaan bisa Ibu dan Bapak terapkan kepada calon-calon peserta dan siswa dari pihak sekolah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pak Rohman. Jadi kita langsung saja ya Pak Bu, mohon maaf bila ada kekurangan dan sebagainya ya. Oke, di awal biasanya kita sampaikan untuk company profile, ya, penjelasan tentang perusahaan di PT Indomaret Prisma. Makanya di sini diterapkan calon karyawan dan karyawati Indomaret Group. Kenapa kita sebut Indomaret Group? Sebenarnya Indomaret itu bukan bergerak di bidang toko saja atau minimarket. Sebenarnya perusahaan kami pun bergerak di bidang Indogrosir, Ceriamat, Albanika Lestari, bahkan kita memiliki mallnya. Jadi kurang lebih ada 15 anak perusahaan dari PT Indomaret Prisma Tama atau Indomaret Group. Sebelumnya mohon maaf, saya izin buka masker ya Pak. Oke, ini lebih jelas kayaknya. Jadi di sini sudah tertera, ini adalah label dari perusahaan kami, ya. Salah satunya mungkin kalau kita sebagai orang awam mengetahui cuma Indomaret saja, karena Indogrosir yang adanya baru ada di Tangerang dan di Jakarta. Kalau untuk di daerah Banten belum ada ya Bu ya Pak. Nah, sebenarnya dari 15 anak perusahaan Indomaret di sini dibagi tiga sektor bisnisnya. Di bidang minimarket grosir itu ada yang plus, ada yang point, ada yang press, Indogrosir, Ceriamat, dan Omi. Nah, untuk plus dan point, press ini yang membedakan adalah tipe penjualan. Makanya kita mungkin Bapak Ibu mungkin sebagian sudah mengetahui ya, di bandara ada toko Indomaret. Nah, di sana tidak menjual deterjen karena tipe tokonya berbeda, termasuk beberapa daerah seperti itu Ibu Bapak. Kalau untuk Indogrosir dan Ceriamat ini sebenarnya sama, cuma kalau untuk Indogrosir dia sektor minimarketnya lebih besar seperti agen, makanya tidak bisa langsung dibuka. Ya, ini lebih besar ya, jadi kalau misalnya sudah muncul promosinya itu lebih murah, bukan hidungnya bukan per piece lagi tapi per karton, seperti itu. Tidak seperti di minimarket yang mungkin kita sering kunjungi, jadi promosinya lebih murah per karton. Nah, untuk Ceriamat ini sama dengan Indomaret tipenya. Lalu untuk Omi ini adalah anak toko, disebutnya anak toko dari Indogrosir. Jadi untuk menyuplai, mendistribusikan itu dari Indogrosir langsung, bukan dari cabang Indomaret tapi dari Indogrosirnya langsung. Makanya disebutnya adalah Omi. Nah, ini rata-rata adalah franchise yang dimiliki oleh investor yang menanam saham di perusahaan kami
lalu buka toko dan disebutlah Umi, tapi penyuplainya dari Indogrossi. Selanjutnya food, beverage, bakery, dan restoran. Nah, untuk food dan beverage-nya ini makanan siap saji. Mungkin Bapak Ibu sering belanja ke Indomaret lalu dipromosikan oleh karyawan kami untuk produk-produk makanan siap saji seperti nasi, ya sosis dan sebagainya. Itu diproduksi oleh perusahaan kami sendiri. Lalu untuk bakery-nya ini dijual semua outlet atau di toko seperti Mr. Donat, lalu Prime dan Mr. Trip. Tapi kalau untuk hybrid tidak semua, karena ada beberapa tipe toko yang langsung diproduksi. Jadi bahannya dikirim langsung dari pabrik lalu diolah oleh karyawan kami, disajikan langsung secara hangat. Nah, kemungkinan yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu di Tangerang 1 ataupun Tangerang 2 itu sudah ada langsung yang membuat rotinya. Tapi kalau untuk toko-toko terdekat, meskipun jual hybrid ini tidak langsung diproduksi oleh karyawannya, gitu. Jadi hanya menyuplai bahan jadinya saja, seperti itu, Bapak Ibu. Lalu untuk restorannya, ini ada Osaka dan Sato. Baru muncul atau baru buat itu di Jakarta Barat, ya, di Roxy tepatnya. Lalu dan di Jakarta Utara, Pantai Indah Kapuk. Nah, ini tipe toko penjualan makanan siap saji khusus makanan Jepang. Pakaiannya, atributnya ini harus Jepang. Makanya mungkin kalau kita buat toko di sini beda dengan gaya adat kita ya Bu ya. Kalau untuk pakaian Jepang kan beda, lebih vulgar, mohon maaf ya Bu Bapak. Nah, seperti itu. Makanya banyak sekali pertimbangan dari perusahaan kami untuk mendistribusikan tiap daerah toko, tipe toko, ataupun membuat restorannya, banyak yang kita pertimbangkan seperti itu. Sebenarnya kita pun sebagai karyawan, sebagai perwakilan cabang ataupun perusahaan, kita berharapnya Indomaret bisa menyektor semua wilayah, tapi banyak yang dipertimbangkan seperti itu. Lalu untuk poin KP ini adalah yang diproduksi tapi bergabung dengan satu toko. Makanya biasanya kita tidak dibuat khusus seperti kafe, tidak, cuma digabungkan dengan toko plus ataupun koi. Makanya disebutnya seperti itu. Biasanya ada tulisan koi kafe. Nah, yang membuat dari karyawan kami itu bahannya langsung, produksinya langsung, dan khususnya untuk barista kami pun sudah di training. Jadi untuk takaran, rasa dan sebagainya itu tidak saset ya Bu ya, Pak. Jadi langsung diolah oleh karyawan kami seperti itu. Dan kenapa sih Pak, Bu, tidak semua area toko itu ada poin kafe? Nah, pertanyaannya adalah di mana pendapatan setiap daerah berbeda-beda ya Bu, Pak. Jadi seandainya kita buka toko di daerah Pandeglang poin kafenya, tapi untuk masyarakatnya pendapatannya di bawah misalnya 1 juta, itu kemungkinan akan sulit karena masyarakat kita akan berpikir 1000 kali untuk membeli kopi yang harganya di atas 35.000. Beda dengan kita buka di area kota, ya kan? Yang penting nyaman, rasanya enak, lalu tempatnya menjamin kenyamanan. Makanya tidak semua tipe toko ada poin kafe. Kami pun berharap setiap kita buka toko, poin kafe bisa disuplai oleh tim kami, dibukalah poin kafe. Tapi kebanyakan kalau kita paksakan akan menjadi kerugian di tiap toko tersebut. Seperti itu. Lalu selanjutnya untuk outer unit. Nah, ada beberapa tipe toko yang dari penjualan Indolaundry, karena di sini pun belum ada. Ya, kami pun kalau misalnya ke Jakarta atau ke Tangerang hanya beberapa tipe toko yang adanya Indolaundry, karena jualannya bukan per kilo lagi, tapi per piece. Emang harganya agak lumayan mahal. Makanya untuk pakaiannya pun yang bermerek biasanya. Dan ini pun tidak selesai sama 1 ataupun 2 hari, bahkan lebih dari 3 hari baru selesai untuk laundryannya. Seperti itu. Kalau Isaku, ya, ini dari virtual kami membuat aplikasi baru yang dimiliki semua karyawan Indomaret. Bahkan konsumen setia Indomaret memiliki aplikasi ini. Jadi kalau Bapak Ibu pengen tahu aplikasinya seperti apa, boleh nanti dibuka di Play Store lalu install aplikasi ini. Nah, di sini bisa transaksi
Untuk transfer kita bisa, tarik tunai, cash out dan sebagainya. Bahkan bila ada promosi di Indomaret, setelah kita memiliki aplikasi ini, itu akan lebih murah lagi. Untuk konsumen setia kami berharap ibu bapak yang di sini setelah mendengar penjelasan ini semua bisa menginstal aplikasi Isaku ini, biar mengetahui bagaimana sih program yang dibuat oleh Indomaret Group. Seperti itu. Lalu selanjutnya BSD Plaza. Kita memiliki maunya di daerah BSD Plaza. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui daerahnya di Tangerang Serpong ya. Jadi kita sudah memiliki maunya di daerah sana. Lalu AGCI ini adalah tim IT konsultan kami. Ini yang mengembangkan perusahaan di mana yang tadinya belum dikenal oleh masyarakat luas sampai sekarang pelosok pun tahu. Bahkan dari lulusan SMA sederajat, SMK dan sebagainya, dari pertama lulus langsung pengen langsung ke Indomaret, karena yang mereka lihat pertama kali orang mendapatkan penghasilan itu kerjanya langsung di Indomaret, makanya mereka tertarik. Tidak seperti pabrik ya Bu ya Pak, mungkin pelosoknya kita sudah tahu daerah-daerah jauh ya, kita sebagai yang mengetahui informasi, oh daerah sini UMR-nya sini, daerah sini UMR segini. Nah mungkin lebih mengarahkan kepada industri perpabrikan. Tapi kebanyakan anak-anak sekarang itu lebih gampang atau mudahnya karena apa yang mereka lihat. Makanya biasanya kita sebagai tim rekrutmen bertanya kenapa ingin bergabung di Indomaret? Karena Indomaret enak Pak. Nah kita respect di situ. Berarti anggapan masyarakat luas Indomaret itu baik. Seperti itu. Nah ini yang mengembangkan adalah tim IT konsultan kami. Lalu e-paket. Nah ini juga sama baru seperti JNT atau JNT, bukan kami mempromosikan, cuma fungsinya sama. Nanti kita bisa mengirim paket, termasuk kita kirim lamaran untuk peserta itu lewat e-paket. Jadi kirim ke toko-toko terdekat di wilayah mereka, lalu nanti akan disuplai ke tempat kami, di cabang kami. Tujuannya ke daerah mana? Nanti akan disuplai ke toko yang paling dekat, seperti itu. Lalu Albani Kolona Lestari. Nah, ini kadang kita tidak mengetahui kalau sebagai orang awam. Saya pun sebelum bergabung di HRT, Bapak Ibu, kita mengetahui hanya Indomaret saja. Pas kontrak kita tahunya Indomaret, pas kontrak tahunya Indomaret. Ternyata anak perusahaan Indomaret itu ada namanya Albani Kolona Lestari. Ini yang menaungi tim area atau tim operasional untuk di toko. Untuk pertama kali kontrak atau kontrak pertama, dia akan dinaungi oleh tim ACL atau Albani Kolona Lestari. Seperti itu. Langsung ya Bapak Ibu. Sejarah berdirinya Indomaret tahun 1988. Oh ternyata udah lama ya. Kalau searching di Google sebenarnya langsung muncul 1988. Tepatnya di Embalut, Kalimantan Timur, mulai dari koperasi. Pertama buka cabang itu di daerah Ancol. Sampai kita menyuplai ke cabang-cabang wilayah seluruh Indonesia. Makanya sebegitu luasnya perusahaan kami dibuat anak gudang. Apa itu anak gudang? Ini Ibu Bapak. Nanti kita suplainya dari 17.840 ya, survei bulan Juni 2020, sekarang 2021, bahkan bulan November. Nah berarti biasa mencapai 18.000 lebih. Target kami adalah 20.000. Bahkan kita akan berharap berbuka di cabang Papua. Kita pun berharap seperti itu ya. Distribution center ini atau gudang. Nah ini adalah gudangnya. Jadi yang di dalam grup seharusnya untuk cabang dan DC standar nasionalnya satu cabang satu DC, seperti di Pulau Jawa. Ini tidak ada anak gudangnya. Tapi ada beberapa daerah emang pelosoknya jauh, tokonya lumayan jauh. Makanya untuk pengiriman takutnya terlalu lama dibuatlah anak gudang. Tapi untuk yang bertanggung jawab itu cuma satu manajer, disebutnya dispatch. Seperti itu. Ini ada yang 2, ada yang 3, tergantung daerahnya ya. Lanjut. Ini adalah penghargaan Indomaret Group. Ini yang warna biru ya, sudah dibagi. Itu dari nasional, dari Indonesia-nya langsung. Di sektor bisnis retailnya dapat penghargaan. Lalu sektor laba-labanya, investor yang menanam saham di Indomaret lalu berkembang dan dapat penghargaan se-Asia, bukan nasional lagi, se-Asia.
Ini top retail terbaik 500 dari se-Asia. 500 retail terbaik se-Asia. Ini penghargaannya. Lanjut. Mengapa harus berkarir di Indomaret? Ini mungkin pertanyaan yang bagi kami sebagai rekrut di awal pertanyaan kepada teman-teman calon peserta, kenapa pilih di Indomaret? Sebenarnya singkatnya adalah kenapa harus berkarir di Indomaret? Kenapa harus berkarir di Indomaret? Kenapa harus bertahan lama di perusahaan ini? Karena kita akan mendapatkan benefit atau kompensasi hak kita sebagai karyawan yang diberikan oleh perusahaan. Yang pertama adalah gaji UMK atau UMR sesuai dengan penempatan daerah tokonya. Jadi kalau ditempatkan di daerah Serang, maksudnya ke kabupaten kota Serang, maksudnya ke kota Serang ya, itu nanti masuk UMR kota Serang. Kalau kabupaten Serang gimana Pak? Masuk kabupaten Serang, kota Cilegon dan seterusnya. Seperti itu, termasuk Pandeglang dan Lebak. Lalu selanjutnya adalah THR, tunjangan hari raya, diberikan 14 hari sebelum hari raya besarnya, dibagi dalam 2 dekade. Untuk yang Muslim diberikan hari Idul Fitri, kalau non Muslim diberikan pas hari Natal, seperti itu. Lalu cuti tahunan ini berlaku untuk karyawan yang sudah lebih dari 1 tahun. Mungkin kebijakan itu akan berubah lagi. Setiap periode kontrak akan berubah. Kadang yang kontrak itu bisa cuti. Jadi tergantung dari kebijakan perusahaan. Tapi kalau untuk sekarang dalam 1 tahun kontrak itu baru dapat cuti 12 hari. BPJS ini sudah potongannya termasuk seluruhnya Bu ya Pak. Jadi ketenagakerjaan, kesehatan, JHT. Jadi potongnya sudah sekaligus. Tapi di setiap slip gaji yang dikirim di emailnya masing-masing mereka sudah mengetahui. Sekarang lebih otomatis, jadi tidak perlu dicetak. Setiap karyawan sudah tahu gaji yang mereka dapat, potongan yang mereka dapat itu sudah dari awal mengetahui. Jadi tidak ada namanya memanipulasi data. Mereka mengetahui potongannya berapa. Nah, yang kadang kita sayangkan slip sudah masing-masing, tapi kenapa semua orang tahu antara potongan A dengan yang B dan yang C? Itu mungkin jadi perdebatan ya. Jadi kadang-kadang kita pun menginformasikan kalau untuk gaji itu rahasia, biasanya seperti itu. Lalu selanjutnya, nah ini yang biasanya saya tidak muluk-muluk untuk menjadikan kepada calon karyawan Pak Bu, jujur saja ya, kami tidak ayo bergabung silakan berkarir di Indomaret. Saya biasanya tidak seperti itu. Cuma kita menekankan mungkin perusahaan lain memberikan gaji, fasilitas UMR atau bahkan tunjangannya lebih. THR dapat, lalu cuti tahunan dapat, BPJS dapat, tapi tidak semua perusahaan memberikan fasilitas karyawan tetap. Siapa yang tidak mau jadi karyawan tetap? Seperti itu. Jadi kadang anak sekarang berpikir, sekarang saya segini dapat, nanti lama. Tapi mereka tidak berpikir, misalnya mereka berhenti dari perusahaan kami, mereka tidak akan bisa bergabung lagi, dan kemungkinan mereka akan selalu mencari pekerjaan yang baru. Makanya kita tidak selalu menekankan kepada calon karyawan kami, ayo bergabung, bertahan semangat. Tidak seperti itu. Jadi kita hanya menyanyikan, bila kalian bertahan lama, dipastikan kalian akan diangkat karyawan tetap. Seperti itu. Itu sudah jelas dari Indomaret, masih ada tanda-tanda karyawan tetap. Lalu selanjutnya jenjang karir, ini dihitungnya proporsi atau penilaiannya perorangan. Seperti itu Ibu Bapak. Jadi jenjang karir itu sudah ada. Saya akan jelaskan untuk jenjang karir disebutnya sudah berbeda atau sudah dirubah tahun 2020 kemarin sudah dirubah pertengahan. Jadi masyarakatnya biasa mengetahui adalah sebutan untuk di toko atau area operasional itu pramuniaga dan kasir. Sekarang sebutannya sudah dirubah, sudah berjalan 1,5 tahun. Itu sebutannya adalah store crew. Jadi kebanyakan berpikir untuk yang pria ataupun yang wanita itu sudah beda mindsetnya. Untuk yang wanita, saya ngasilin sudah cukup. Ternyata mereka pun sama, harus untuk angkat barang, harus mendisplay juga, harus menyapu, harus mengepel. Jadi semua pekerjaan itu dipegang. Termasuk yang pria, biasanya udahlah saya yang penting angkat barang selesai. Promosi juga saya kasir, biasanya seperti itu. Nah, dibuatlah sebutan ini untuk tidak membandingkan antara yang A dengan yang B. Seperti itu. Biasanya kalau misalnya karyawan yang sudah dipekerjakan, mereka biasanya patokannya adalah SOP.
Oh, SOP saya ini sama dengan atasan yang lain pun sama seperti itu. Nah, dibuatlah peraturan seperti ini. Mungkin ini dampaknya karena regenerasi. Gitu. Oh, SOP saya udah segini aja cukup. Oh, SOP saya segini aja cukup. Saya tidak memegang barang, saya hanya mempromosikan. Cukup. Jadi nggak mau capek dibilangnya gitu. Lalu selanjutnya ini level 1 saja, statusnya sudah jadi karyawan tetap. Satu level, jadi tidak perlu sampai atas kita jadi karyawan tidak. Naik satu level saja sudah diangkat jadi karyawan tetap. Jadi PD mau beli apapun, mau beli rumah, kendaraan dan sebagainya. Seperti itu. Lalu untuk area supervisor ini sudah difasilitasi kendaraan roda 4 atau mobil. Lalu branch manager ini adalah kepala cabang, deputi adalah wakilnya, area manager dengan beberapa departemen. Lalu regional manager dengan beberapa cabang, ada yang 3, ada yang 4. Seperti itu. Lalu distribution center atau gudang yang menyuplai barang ke toko. Nah, untuk yang bertanggung jawab yang tadi saya jelaskan Bapak Ibu adalah satu manajer yang disebut BCM. Tetap yang menaungi satu cabang adalah manajer atau kepala cabang, tapi yang bertanggung jawab beda divisi atau distribution center itu adalah DCM. Seperti itu. Dia bertanggung jawab dari bagian helper sampai driver, pengiriman, ya, penerimaan dan seluruhnya. Lalu untuk selanjutnya di office. Nah, ini sebenarnya saya agak lucu mendengar pernyataan senior junior, tapi memang benar realitanya yang membedakan untuk di office itu adalah job class dari 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 dan seterusnya. Seperti itu. Yang membedakan ada job class. Nanti biasanya posisi yang paling bawah sesuai dengan kebutuhan office ya Bu ya, Pak. Biasanya kita mencari kebutuhan untuk pokok pasti semuanya levelnya di bawah. Helper sama semuanya di bawah. Tapi kalau untuk di office ini berbeda. Berbedanya dari mana? Tergantung dari kebutuhan departemennya masing-masing. Saya membutuhkan yang lulusan SMK jurusan A, B, C, D. Saya membutuhkan jurusan D3 A, B, C, D. Saya membutuhkan jurusan S1 A, B, C, D. Nah, ini sudah ditentukan oleh kantor pusat di mana masing-masing sudah memiliki job class-nya di awal sesuai dengan pendidikan mereka. Biasanya kalau SMK itu akan di posisi awal. Kalau D3 antara di sini ya di pertengahan atau di sini tergantung dari kuantitas dan kebutuhannya. Seperti itu. Kalau S1 minimal di sini, junior supervisor. Jadi biasanya ada tahapan OJT, PKL antara 6 sampai 1 tahun, lalu dikontrak masa mengabdi, namanya masa mengabdi, lalu dipastikan dia menjadi supervisor area ataupun supervisor operasional atau office. Nanti ditentukan jadi junior supervisor, ini bisa bertingkat jadi level manager. Seperti itu. Biasanya kita menyebut S1 kemana? Langsung ke cabang tidak? Nah, itu biasanya pertanyaan banyak sekali Bapak Ibu ya, dari teman-teman, rekan kerja kami. Terus saya biasanya jawab seperti ini. Kalau untuk yang S1, biasanya kebutuhan itu akan dikirim dari kantor pusat. Jadi untuk data setiap masyarakat yang pendidikan S1 kita akan kirim datanya ke sana. Nanti dia yang akan melakukan proses seleksi dari HO, dari kantor pusatnya. Jadi bukan cabang lagi, kebijakan seperti itu. Kalau dulu kebijakan kantor cabang bisa melakukan seleksi untuk yang S1, kalau sekarang sudah tidak. Seperti itu. Jadi semua kebijakan untuk yang pendidikan S1 itu dari kantor pusat. Seandainya melakukan kontrak dan sebagainya itu tergantung kebijakan dari cabang. Misalnya dari pusat tidak ada permintaan karena kebutuhan sudah diisi penuh. Cuma dari cabang ada satu calon peserta yang bagus. Nah, itu bisa dibuat sendiri oleh cabang. Tapi kalau untuk prosedurnya itu dibuat oleh kantor pusat untuk yang S1. Selanjutnya lowongan yang dibuka oleh kami itu banyak ya Bapak Ibu. Ada yang area. Ini yang biasanya tidak diketahui oleh masyarakat luas. Area itu biasanya dibentuk dari IC. Tim IC adalah tim yang menghitung barang yang ada di toko-toko. Nah, itu harus memiliki SIM C dan kendaraan. Fasilitas di kantor sebenarnya sudah ada. Cuma biasanya rekan-rekan kerja kami itu lebih nyaman dengan kendaraan sendiri. Untuk fasilitas masih berikan klaim bensin dan sebagainya. Itu IC, dibutuhkan SIM C. Ada juga yang bagian lapangan itu ada juga development, ada juga license,
perizinan, ada juga location. Seperti itu untuk area yang penting memiliki SIM C. Lalu untuk lowongan di bagian toko mungkin semuanya sudah tahu. Ada yang di bagian untuk office atau admin, itu tergantung kebutuhannya Pak, Bu. Jadi kadang-kadang Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, tadi kita sudah melakukan kegiatan atau pendaftaran MOU antara PT Indomarko bersama SMK Negeri 2 Tangerang. Untuk selanjutnya oleh karena itu kami mohon pada Bapak dan Ibu bisa menyampaikan tadi terkait dengan pergerakan atau perusahaan PT Indomarko nanti bisa disampaikan pada kita terutama yang kelas 12 sehingga mereka sudah punya gambaran, sudah punya perencanaan setelah lulus apakah melanjutkan kuliah atau bekerja atau berwirausaha. Jadi sudah ada sepintas ada gambaran sehingga nanti pun kita agendakan dari PT Indomarko akan melakukan kegiatan sosialisasi kepada kelas 12. Setelah sosialisasi masuk mungkin kita melakukan kegiatan perekrutan penerimaan untuk di PT Indomarko. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin ada kegiatan tanya jawab, barangkali ada yang disampaikan atau yang ditanyakan dari Bapak Ibu kepada PT Indomarko. Kami buka satu termin untuk 3 orang penanya. Mangga Bapak dan Ibu. Petra? Nggak ada? Sudah cukup? Baik, kalau sudah dianggap cukup, kalau tidak ada, mungkin kita lanjut kepada acara yang terakhir, yaitu adalah penutup. Untuk itu, mari kita sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Untuk selanjutnya kegiatan foto bersama. Jadi Bapak dan Ibu silakan ke depan untuk kegiatan pengambilan gambarnya. Dokumentasi siap. Di depan atau di belakang sini? Kursi di depan. Duduk. Dengan kursi di bawah duduk. Lagi. Belakang aja. Kita berdiri.
Sekali lagi. 1, 2, 3. Kayak loncat. Banyak amat.